Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol santuy bersama pasangan yang ideal pada zamannya. Dan kita juga akan korek-korek. Jadi hubungan yang seperti apa sih yang ideal, yang sampai akhirnya mereka bisa menikah dengan mengarungi perjalanan yang tidak mudah. Intinya mah trik-trik apa saja yang akan mereka kasihkan kepada kita. Pokoknya pantengin terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Opik El Sharma dengan ngebahas tentang keluarga tentunya. Yuk. Oke, ketemu lagi sama. Kalau misalkan bicara tentang cewek mah, kan gini ya. Cewek itu udah tahu nih perjuangan sampai kan banyak duit, banyak tenaga sampai akhirnya kerjaan tuh tidak terkerjakan gitu ya. Itu ada teman saya. Mun geus galau, wah tadi gawean pokoknya mah gawean, wah ada eta mah. Nah, jadi sebenarnya nih perjuangan yang seperti apa sih cewek itu yang melihat perjuangan laki-laki yang memang dianggap gitu loh. Kalau menurut versi aku ya, Ya. perjuangannya mungkin sama cewek lain tuh beda tingkatannya, harus sampai mana perjuangannya. Dan rata-rata sih kalau aku pengalaman, begitupun orang-orang terdekat, ya kalau misalkan historinya ada yang minus, ya berarti perjuangannya harus lebih lama juga gitu. Karena untuk meyakinkan diri kitanya juga ya lebih lama, karena ada minusnya itu. Kecuali kalau misalkan kita dalam perjalanannya itu nggak ada minus, ya mungkin bisa cepet-cepet aja. Minusnya yang gimana? Berbuat kesalahan. Kesalahan yang Jadi seperti belum apa? juga jadian misalkan, belum juga serius, melakukan hal yang minus gitu dan jadi pertimbangan untuk maju gitu. Pokoknya nanti ini kita akan bahas. Kita akan klarifikasi kepada cowoknya yang sekarang sudah jadi suami ya. Karena kan itu kan masa lalu. Kalaupun mau dibahas itu jadi evaluasi buat saya juga, mungkin teman-teman sahabat El Sharma yang di rumah juga bisa mengambil edukasi dari perjalanan kisah mereka itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah begini, Rapusa. Tipikal beliau ini kan tipikal yang kalau bilang perfeksionis sih enggaknya kemudiannya. Cuma akan lebih melihat kegigihan dan kegetolan perjuangan seorang laki-laki. Padahal mun cek lalaki mah eta geus all out gitu. Perjalanan yang wow, tenaga sampai akhirnya pernah one day datang ke Kediri. Iya kan, datang ke Kediri yang nggak tahu alamatnya di mana, terus akhirnya dia karena memang panggilan hati ya, akhirnya nyaho jadi apal gitu. Sampai di sana itu posisinya ngapain ke sini? Kan eta keren pisan lagi. Keren banget. Iya sih nya edan ada lah. Tapi makanya nih bagi cowok-cowok ya yang maksudnya berjuangnya belum sejauh itu, ya jangan merasa udah berjuang lah. Biasa aja kali. Tapi pada waktu itu insidensi di Kediri ya. Itu teh apa yang akhirnya Anda itu shock gitu didatangi seorang pasangan gitu ya. Yang menurut versi laki-lakinya eta kabogo aing gitu. Enggak sih, intinya mah lagi ada yang PDKT-in sama. Taye anjir. Awewe teh dan anjir. Enggak sih ya. Ya kalau misalkan belum serius-serius amat mah ya sama siapa aja kan. Sah-sah aja. Iya maksudnya. Dan saat itu kita juga belum tunangan, masih pacaran kan, belum tunangan. Semudah itunya. Semudah itu anjirnya. Ada ente. Awewe teh anjing teh goblok. Cek Mang Olege, goblok. Jadi ya, maksudnya kalau misalkan ada yang memungkinkan, ya ayo aja gitu. Cuman ya di situ ya enggak apa? Iya, enggak terjadi gitu. Enggak jadi, udah keburu didatangi. Enggak, benar emang enggak terjadi. Tapi ini versi kamu ya, versi kamu. Lelaki yang seperti apa sih yang benar-benar serius? Dulu ya, pada dulu. Yang benar serius loh. Intinya mah yang mana aja. Adanya ini teh ada yang seperti apa? Selalu ada, ditemani, datang ke rumahnya atau seperti apa? Kan ambigu awalnya. Iya, sama serius juga lah. Kalau dia kan datang maksudnya enggak bertele-tele kan. Kenal seset gitu kan, berjuang aja terus ujung-ujungnya tiba-tiba bawa orang tua gitu kan. Itu kan sesuatu yang bikin orang diskakmat gitu. Ya tapi kan pada waktu itu apa coba yang terjadi? Apa? Isaha sih nanaonan sih kan. Iya emang. Iya kan? Ya kan karena dia temennya. Iya. Iya kan? Maksudnya ada nggak kepikiran itu dek naon sih? Dengan gini, karena ada cewek yang beleguk, ada juga yang oke gitu ya. Maksudnya ketika datang dengan orang tuanya, walaupun kita nggak tahu maksudnya, tapi tahu tujuannya ke kita, itu kan seperti apa?
sih naon sih risih banget gitu dan Ya sebagainya. enggak lah kalau misalkan sama-sama ngejalanin terus bawa. Tapi kan bawa pada orang waktu itu Anda tidak tahu maksudnya Ya dia mau tidak tahu, ngapain. makanya ketika dikece-kecein sama semua saudara-saudara, lah itu kan temennya kakak gue gitu kan, nggak ada maksud apa-apa gitu. Cuman kesini intens, oh mungkin ini salah satu clue-nya, mungkin caranya seperti itu. Terus makin sering komunikasi. Nah dari situ sih lebih kepada, oh dari sekian banyak dan dari sekian lama ternyata ada yang berani melangkah jauh seperti itu, ya kenapa enggak kita terbuka aja gitu. Tapi hal apa yang tidak disuka dari laki-laki? Suka bohong, banyak alasan dan nggak mau disalahin. Eta mah awewe benernya. Karena awewe mah kembali ke pasal 1 ayat 1, Junto ayat 1. Iya emang iya. Tapi gini loh. Tapi tidak berlaku kalau laki mah. Iya, tapi ada saatnya cowok kalau misalkan disalahin dia ngeles banyak alasan. Enggak juga. Ada emang siapa? Ya susah sih, aku kan cewek sendirian di sini guys. Iya, maksudnya ini ya yang saya nggak ngerti nih teman-teman, bahwasannya adalah berjuang geus gitunya. Saya sih dulu pernah berjuang ya. Akhirnya ketika Sampai mana? Nah ini sampai mana ini? Jadi misalkan begini, real life-nya perjuangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan itu yang dikatakan benar-benar diterima itu yang sepangan seorang laki-laki tanya ada kateunggar mah beak duit mah beak waktu mah gawean tuh digawean gitu. Itu tuh masih belum cukup untuk dinilai sebagai serius gitu loh. Nah, apakah itu belum perjuangannya kurang mana mah kurang keneh nah nu kos kumaha sebenarnya teh gitu. Tergantung. Semuanya tergantung Iya balik lagi ke cowoknya. versi kamu deh. Kalau versi aku mah ya, dia dulu berjuang cukup lama. Karena memang ada Tumennya namanya. ada Zaman-zaman vitamin hayang di look minimal weight geningnya. Aduh. Podcast. Oh ya. Biasa. Oh ya, maafkan saudara. karena ada sesuatu hal yang jadi Pencitraan anjir nih. beneran Oh, jadi, iya, jadi iya, bahan iya. pemikiran. Bentar. Karena saat itu udah bener-bener udah nggak mau main-main pacaran lagi gitu kan. Pokoknya kalau misalkan ketemu udah pengen serius aja. Nah ketemu sama ini ada sih waktu itu ada berapa gitu yang serius. Ketemu sama ini terus banyak yang ngece-ngecein kan termasuk ente. Terus udah gitu dan dia lebih melangkahnya lebih jauh, maksudnya lebih Nah ini bawa- perjelas nih, melangkah lebih jauh teh yang gimana? langsung bawa orang tua maksudnya tuh. Jadi bikin ceweknya skakmat. Meskipun saat itu masih tanda tanya. Oke, stop dulu sampai di sana. Begini. Sekarang begini, ketika kita harus bawa orang tua ke lawan jenis kita atau ke pasangan kita, harus nggak pakai komunikasi dulu sama orangnya? Nggak harus. Emang dia komunikasi? Tapi dia ada orang dalam. Nggak tahu justru orang dalam. Gini. Misalkan gini ya. Aku nih punya pacar nih. Kita tuh nggak komunikasi ya. Ya gitulah. Nggak komunikasi. Terus pengen datang ke rumahnya. Rumahnya teh kan jauh nih. Kalau misalkan kita Curhat. enggak ujuk-ujuk datang tanpa ada konfirmasi, tanpa memberitahu gitu kan ya. Ente nanya ke orang atuh bro. Uji nyali nggak apa-apa, itu mah uji Oke, nyali nanti untuk perspektif. laki-laki. Oke, perspektif. Enggak gini, maksudnya gini. Kita juga harus tahu keadaan, situasi dan kondisi bahwasannya kalau misalkan kita datang ke rumah seseorang itu tanpa ada konfirmasi, ya. Ini survei loh, survei dari kebanyakan teman-teman cewek. Kalau misalkan ada laki-laki pengen membawa orang tuanya, otomatis harus ada komunikasi. Entah itu sama jenisnya, entah itu sama adiknya, entah sama siapapun. Karena kita nggak tahu orang-orang di sana itu posisinya ada di rumah kah atau tidak gitu loh kan. Misalkan saya datang nih ke rumahnya, tiba-tiba nggak ada. Ya salah lu lah nggak konfirmasi dan sebagainya gitu. Itu tuh kan yang harus dikonfirmasi. Sedangkan kalau misalkan tidak dikonfirmasi, datang jak naon. Ya silaturahmi, nggak apa-apa. Kalau ada. Ya kan silaturahmi mah. Kalau ada orangnya. Ini mah kalau ada orangnya. Kalau nggak ada, bete loh. Iya, terus? Ya bete weh. Iya. Ya intinya sih uji nyali sih, itu mah balik lagi ke cowoknya. Ada lain cowoknya mau horor apa atuh. enggak. Ya kalau cewek mah kan sebenarnya tinggal nerima-nerima aja. Maksudnya kalau misalkan perjuangan kamu sampai situ, ya oke, berarti kita nerimanya sampai situ kan. Tapi kalau misalkan perjuangan kamu lebih jauh dari itu, ya tantangan juga buat kitanya siap apa enggak. Ya udah, sekarang kasih contoh yang real deh. Yang perjuangan laki-laki itu akhirnya diterima oleh perempuan. Ya udah itu serius bawa silaturahmi, maksudnya bukan datang langsung ngajak tunangan, langsung ngajak akad, bukan itu. Maksudnya silaturahmi. Itu mah kan finishing. Iya, maksudnya silaturahmi gini. Proses bogohanana. Kita tuh lagi ini lotan, om gitu lagi menuju apa ya? Pengen serius aja, pengen kenalin. Ini babe, ini
ini ibu gitu. Kan ini Kenalan gitu. Saling-saling mengenal keluarga aja, bukan akad yuk tunangan ya sekarang gitu nih aku kesini dan bawa orang tua pun nggak pasti gitu paham ya juga. maksud dan tujuannya. Iyalah. Tapi Mereka kan lebih mengalami. iya maksud ya sebenarnya Ya tanpa dia juga datang kan. Emang aku ada di rumah saat itu? Enggak ada. tapi dia mah ketika datang ke rumah kamunya posisinya teh enak teuing karena ya si Rais, si Bibi. Maksudnya teh ada teman kita juga gitu di sana Ya walaupun udah ajakin kita berdua lah. nyantai lah. Dia orang dalam. Iya kan? Kita orang dalam kan? Ya enggak lah minimal lanceukna dia Dina gitu kan ada komunikasi. Ya udah gampang kan tinggal calling. Ya enggak oke sih. Maksudnya tuh purely harus dari orangnya, orang jenisnya Ya gitu. udah sok atuh lakuin. Hah? Oh, guys. Coba kasih mic. Sok aja lakuin ya. Sih orang kayak apa sih ngepro ka saya ke orang atau Jadi ente yang apal nanti orang, Bro. Nah, jadi kayak bro. Perempuan lah. Dulu kejadiannya adalah bagaimana kondisi sampai akhirnya bisa meluluhkan seorang bikang yang dari Garut ini. Muncul paribasa temanya. Domba teh huluna heuras. Tapi mun diadu ke jeung hulu sieu domba na eleh. Nah, itu teh hal ya hal Kamu enggak lah. Gua mah ceweknya. Sorry. Itulah. Jadi sampai di titik ini perjuangan yang seperti apa akhirnya keterima oleh your wife. Jadi pertama nu kurang rek disampaikan adalah orang percaya bahwasanya konsep jodoh itu mirip dengan rezeki. Tidak ketebak. Jodoh pati bagja Cilaka. cilaka kan eta teh. Cilaka tanah goibnya. Orang tapal pejodohan orang bakal saha. Yang kedua, tidak ada pasangan yang sempurna. Ya. Kata bijak, orang bijak mengatakan bahwasanya tidak ada pasangan yang sempurna, yang ada adalah pasangan yang saling menyempurnakan. Dan iya melengkapi orangnya, kekurangannya. itulah intinya. Ya. Terus kenapa tadi orang bilang bahwasanya aku ini udah. Konsep jodoh itu seru aja rezeki. Jadi ketika ngambil iktibar tina salah satu ayatnya, wah puguh kenal kakara kamari. Atas dasar siapa itu? Baturan orang. Jadi harus ada nih sponsor bayi gitu. Dan pada saat itu orang tidak banyak berpikir cuy. Nu pasti mah cek orang teh kan kieu dina jero hate. Ieu lamun misalkeun ada responnya positif, bagus berarti. Lanjut mun eueuh geus beberes. Berarti hopeless dong spekulasi. Enggak hopeless tapi spekulasi. Spekulasi. Kalau hopeless enggak, ya. tapi spekulasi. Spekulasi. Gitu. Dan pada saat orang pada saat itu silaturahmi gitu nya. Terus sekali jadi, Bro. Proses Perjuangan masih panjang. Tapi setidaknya kan terlihat keseriusan. Artinya orang tua tuh sama satu sama lain udah paham. Kalau hanya tinggal anak dengan anak kan ya gitu. Kalau orang tua sih kelihatannya pada saat itu memang sudah tidak ada persoalan. Yang namanya orang tua itu pasti sudah tahu arahnya kemana. Yang bullshit mun aweuna teu apal eta arahna ka mana. Urang yakin. Benar tuh. Iya. Kretek mah pasti aya walaupun dia harus menguji kan Jadi gitu. meskipun dikecen-kecen keluarga tapi kita masih tanda tanya. Ya artinya kretek itu kan pasti ada tapi harus diuji kan gitu. Intinya eta. Yang pada akhirnya setelah pertemuan itu ceritanya masih panjang, Bro. Gitu. Jadi tidak semudah ketika orang datang ke dinya. Geus beres isukanana jadi kan teu. Sarua jeung konsep doa, cuy. Urang ngadoa unggal poe. Tadi ente bertanya bahwasanya nu mana sih kelakuan orang anu nyieun hatena ngait kan gitu. Dan mana doa yang diterima kan sebanyaknya. Doa itu ya orang berpikir orang berdoa we terus. Ngaitna nu mana orang teu apal. Ya, benar. Ciga nguseup. Orang berupaya untuk memperjuangkan gitu. Ya karena Allah menuntun itu. Dan orang mempunyai keyakinan bahwasanya orang harus melakukan itu. Terlepas daripada hasil seperti apa, yang penting prosesnya. Cekang muhdan mah entong di telepon, tong di wae dah yang panggil jeung jenisnya kan itu. Cocok. Nah, terus orang pernah mengambil pelajaran dari salah satu film tuh ditonton kurang, Bro. Film naon? The Pursuit of Happiness. Ngerti ya terus? The Pursuit of Happiness. Sebenarnya lain film tentang cinta lain sih. Jadi si budak nate ngomong pada saat itu bercerita ke ayahnya, ayah pernah dengar nggak cerita seseorang yang sedang tenggelam dan membutuhkan pertolongan Tuhan? Bagaimana ceritanya?
Jadi aya hiji pemuka agama naik kana kapal titeuleum di tengah laut, Pak. Nah, dia berdoa, Tuhan tolong aku masih mau hidup, aku mau masih beribadah. Datanglah hiji kapal ngaliwat gitu nya. Direk ditulungan ku kapal manehna embung da. Aku yakin Tuhan itu akan menolongku. Kan eta. Nah, inilah kapal nu kahiji. Kapal nu kadua datang. Manehna ngadoa deui terus kapal nu kadua datang. Sarua seperti itu. Aku yakin Tuhan akan menolongku. Ini. Sampaikeun katilu kapal nu katilu datang, manehna anger sarua geus kitu. Maot caritana. Manehna protes ka Tuhanna kan itu. Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong aku? Cek Tuhan teh kan cenah. Cek Tuhannya. Ya orang geus ngirim 3 kapal ka maneh tapi na teu dipake ku maneh. Eta teh kan pertolongan ulang cenah cek gitu. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Artinya apapun yang kita lakukan ya walaupun itu hanya sebatas iktibarnya gitu. Nu kurang karasa Gusti Allah itu selalu memberikan jalan. Cuman bagaimana caranya orang bisa mendekati beliau. Begitupun ketika orang kesal gitu nya. Karena sifat kesel itu karena kadang kiri kanan, Pak. Bisa di kiri, bisa di kanan kan gitu. Faktor. Berbagai faktor kan. Tapi Allah itu selalu memberikan jalan kumaha carana orang kudu deket deui gitu kan. Seperti itu. Dan nya anehna gitu nya seban yang dia tidak. mau Nggak selalu gitu merasa nya. kurang ya. Oh, tidak. Gitu ya? Tidak. Ya Kasih iya mah kurang. babaturan. Oh, emang iya. ente. Oh, enggak. Ente baturan urang. Cuman agak terintimidasi we baturan urang karena baturannya baturan urang oge gitu. Oh gitu. Oh, itu apa berarti ceritanya? Dikasih kurang, nagih yang lebih, dikasih lebih. Ih, Lebih jangan ting. gini. Gitu, gak boleh Oh, sampai kayak enggak gitu. oge, enggak oge. Oh, ente. Enggak. Oh, lain. Bukan, Ente apal caritana? Sebelah. Teman sebelah. Ternyata mah babaturan urang sih. Nah, jadi kan pasti adanya di mana orang itu ada di titik geus lah mundur weh. Ya kan? Itu teh karena faktor apa? Karena faktor memang si ceweknya atau si yang kita tuju itu memang semakin menjauh atau tidak respon atau seperti apa akhirnya wah emang geus mah bisa ya mah. Mending go back we gitu. Karena kalau misalkan pun dilanjutkan kita tahu nih akan seperti apa. Itu kan hanya asumsi ya. Artinya asumsi itu belum bisa kita judgement bahwasanya karena orang can ngalengkah, can ngelakukan hal seperti itu. Jadi ketika berbicara dalamnya perjuangan itu, dalam atau rendahnya jero tawade etna perjuangan kan yang tadi teh lah. Siga ngadoa. Orang tak apal doa anu mana anu diterima ku Gusti Allah kan gitu nya, anu dikabul gitu. Apa doa anu kerhajatan dan lain sebagainya sholawatan bareng atau ngadoa kersorangan bari ceurik kan tak apa. Benar. Bari jeung setelan sederhana dan lain sebagainya kan tak apa. Cuman yang jelas orang pernah mengalami masa-masa itu pas tadi dicaritakeun di Kediri kan ya. Orang pada saat di Kediri Wah gila itu Kediri dan para pisan dong. serius, orang geus hopeless. Dan sampai akhirnya nya lu teh nelpon ke semua orang udah karena bete teh yang suka Terus kudu dicaritakeun. Oh, keceplosan. Nah, pada saat itu orang melihat bahwasanya ini memang udah nggak bisa dilanjut gitunya. Hopeless dong. Hopeless lah. Hopelessnya. Hopeless. Hopeless yang kedua berarti. Itu hopeless yang Keberapa coba? kedua sering sih. Tapi ente hal itu adalah titik pasrah terdalam orang. Sampaikan ke orang bilang dalam hati, namun misalkan isu kan memang bung panggi. Geus berarti kudu beberes kan gitunya. Orang pasrah ke Gusti Allah, ya Allah, namun misalkan memang ieu jalana ya sudah. Orang ridho. Tolong berikan kelapangan hati bagi orang berarti bisa, lain jodoh orang. Bisa emang. Cari tanah. Pan orang nggak doa bro. Meskipun berat. Ya maksudnya terlepas dari ngadoanya, ini mah bicara normatif manusiawi. Ketika memang itu dijawab Gusti Allah kan seperti apa? Nya nggak doa we heula nu penting mah gitu orang makanya. Da kasaha deui atuh bro minta tulung saliyat ka Gusti Allah. Oke. Sampai pada akhirnya ya tadi teh cek urang ge Gusti Allah itu selalu memberikan jalan. Dan ternyata besoknya dia masih mau ketemu. Jeung urangna masih daek nungguan gitu nya. Ya sih. kan tadi keluar tina mulutna sorangan bukan karena cemburu-cemburu teuing karena memang ada yang mendekati gitu. Oh iya, Dan secara feel
ya orang aya nu ngadeukeutan, mana lagi pasti ngarasakan gitu. Tidak bisa dibohongi lah karena ya artinya ketika orang berbicara lain, feel itu beda kan gitu. Yes. Pasti karasa. Iya. Nah, nu kurang karasa pada saat itu Allah masih memberikan jalan. Sarua sih siga carita babaturan orang gitu nya. Diberi jalan ku Gusti Allah dan ternyata leuwih teuing cenah gitu. Naon leuwih teuing nu mana? Emang apa? Keula ieu mah. Ka aing we ken. Kelacing aing kuat. gitu kan. Jadi intinya Aneh, lamun gitu. cep urang masih Nggak ya apa bersyukur yang namanya. gua alami dina cerita. Anjing, the bestnya bro. Jadi sahabat El Sarma Kutubi. Jadi ya yang dialami ku urang naonnya lebih banyak hal yang berkaitan dengan pitulung Gusti Allah. Itulah kira-kira. Orang pada saat membawa orang tua itu spekulasi tingkat tinggi. Pada aya babaturan sih nu ngasih saran gitu nya. Gila budug ieu. Dan pada saat itu walaupun itu babaturan adi orang gitu nya, tapi orang tidak bilang kepada beliau bahwasanya orang rek datang gitu. Babaturan adi urang bentar. Babaturan adina babaturan orang maksudnya. Orang tidak bilang kepada yang kakaknya beliau bahwasanya orang rek datang mau kolot ente. Begitupun juga ke beliau secara jenisna. Terus pada saat itu kita juga belum lama kenal ya. Ya lah baru berapa kali ketemu? Enggak kenal deh. Itu baru 2 kali ketemu. ya say hi gitulah. Say hi gitu. Dan di situ cek urang kayak 50-50. Responnya halus teruskeun, responnya goreng nya geus beberes gitu. Tapi nu pada saat itu kurang ditinggali adalah yang penting orang tua satu sama lain respect. Gitu. Ketika orang tua respect budak nanti geus tuluikeun ku aing pun gitu. Nah, terkait terlepas dari hal itunya, sekarang ada dua hal nih yang kalian nanti boleh memilih. Disetujui oleh orang tua, tapi jenisnya nggak pernah ketemu, dan tidak disetujui tapi sering ketemu, milih nu mana? Jadi sebelum itunya, kumaha tadi teh? Tidak disetujui orang tua, tentunya, tapi minang ketemu ya, intensitas. Yang tadi ditanyakeun naon? Kayak milih satu itu, yang kedua disetujui oleh orang tua, ya, tapi komunikasi ketemu teu pernah disetujui ku kolot jeung kolot. Nggak pernah sama sekali atau jarang? Jarang. Disetujui ku kolotna tapi orang kudu milih antara dua. Ciga orang jeung batuan orang lah. Ya mending yang kedua lah. Orang sih dek nyebutkeun ngaranna geus kawin teh naon sih. Teman orang satu kampus. Iri ngeunah sia anjing teu disatujuan tapi unggal poe panggih cek aing teh nya. Timbang aing teu jelas gitu. Da emang ente mah tina beungeut geus teu jelas. Jadi kata bijak mengatakan yang istimewa akan kalah dengan yang selalu ada apa? Yang selalu ada akan kalah dengan yang membawa mahar kepada orang tuanya. Ente oge sih. Bisa jadi. Tapi enggak sih, ente sih. 50-50 lah bisa jadi atau ente sih gini loh kata-kata yang selalu ada teh, yang selalu ada yang seperti apa? Hah? Yang selalu ada teh yang seperti apa? Coba menurut versi kamu aja. Karena begininya pengalaman nih. Yang selalu ada teh yang kayak gimana coba? Mungkin kamu juga merasa mungkin ada seseorang yang tidak selalu ada untuk kamu. Nah, kamu maunya selalu adanya tuh gimana coba? Kalau buat aku mah ya yang pertama adalah komunikasi dua arah. Udah pasti itu mah. Karena begini, segala sesuatu hal itu pasti start pointnya itu ada di komunikasi. Rusaknya hubungan rumah tangga, rusaknya apapun itu, persahabatan dan sebagainya itu dari komunikasi yang jelek pasti itu mah. Sekarang begini logika. Hiroshima jeung Nagasaki hancur kan gara-gara komunikasi. Komunikasi. Nah, artinya begini. Ngerti sih. Betul kan, Bi? Tapi setidaknya komunikasi. Artinya begini. Komunikasi dua arah yang intens itu adalah begini. Di suatu saat dia ngebokis, komunikasi itu bukan hanya by phone ya, bisa video call, share log, live, bla 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 dan sebagainya. Itu tuh salah satu bentuk. Orang pernah ya di posisi ente. Lain. Salah narasumbernya. Oke. Orang pernah ada di posisi itu maksud orang. Jadi ketika orang berharap bahwasanya komunikasi itu bisa terbangun dua arah, terus
Minimal nah ketika orang posting di like gitunya. Nya, Mahal bisa bro aja boleh. zaman Petman di wit gini. Yes, anjing. Anjir, gelo anjing. Foto duaan diburemkeun hiji gitu. Mun teh di crop aja. Demi Allah anjing. Serius, Pak. Dan minimal kebanggaan kita tuh ketika kita diposting itu minimal dianggap lah di dunia maya, bener tuh? Gitu. Dan ini mah teu pernah anjir. Sedikit pun anjir. Orang pernah ya di posisi itu. Gelo. Tapi ya disebut beratnya berat. Tapi di sisi lain kurang ge Allah itu lebih memberikan kesempatan kepada orang untuk tuluy tah eta jodoh nu maneh sok udah gitu. Sarua jeung ya teh rezeki nu maneh sok beurik gitu. Sok usahakeun maksudna mah gitu. Apapun hasilnya, ente ulah mikiran hasil proses we lah gitu. Oh iya. Kata Kang Modan mah entong hayang proses, entong hayang hasil. Keuna proses heula da hasil akhir mah ke dipengkar. Nya gitu. Bener. Jadi ya urang lain-lain sok-sokan kumaha gitu nya, tapi ieu nu kurang dialami. Gitu. Ya ente bisa tanya kepada orangnya kenapa baheula lamun foto jeung aing dikropan. Foto jeung aing diburemkeun. Can pernah masang staycation with Anjing Belum pugu sih, belum pasti. pan Intinya peres itu, Pak anjing. aku mau posting yang pasti-pasti aja. Jadi lagu jeung batur reposting anjing pan geuna Tapi kan tegenah. pas udah Tapi pasti aku posting. ya itu kan lagi-lagi prosesnya banyak. Yang paling utama adalah kuat atau henteu orang menjalani proses tersebut. Anehnya gini loh. Jadi dalam hubungan kita tuh kayak ada magic gitu. Asik. Beneran. Nah. Kita baru awal-awal ketemu aja udah sering banget berantem. Catet. Yang pada akhirnya efeknya komunikasi jadi jelek gitu dan lain sebagainya. Ya salah satu di antaranya kan gitunya ketika berbunga-bunga dan lain sebagainya jalengit ya anjing. Ghosting bahasana. Pan goblok gitu teh. Ya bener, goblok. Tapi da nuku orang karasanya. Itulah di situ kangen muncul gitu dan lain sebagainya. Ya mungkin itu harus cara Allah. Malah pernah ada komunikasi di antara kita belum jadian, belum apa gitu. Belum jauh lah. Aduh kayaknya kita nggak cocok deh. Maksudnya belum gimana juga udah sering banget berantem. Udah sering salah paham gitu. Udah jelek banget komunikasinya. Udah nggak cocok gitu. Tapi selalu ada cara aja gitu. Momen-momen nyatu lagi. Nyatu lagi gitu. Susah. Dan kalau udah berantem yang muncul tuh pasti kangen. Bahkan kadang yang bikin kita berantem adalah kangen. Jika babaturan orang kamari. Awalnya kan komunikasinya jelek. Nah, setelah komunikasinya membaik, si calon pasangan nanti kan ya istilah kata memberikan perhatian yang berlebih. Dan nggak tahu kenapa ya si pasangan yang satunya menganggap bahwasanya asal leuwih teuing gitu gitu. Too much. Nah, pada saat si pasangannya yang satunya lagi mulai mengurangi komunikasi, kesel deui pan. Ya kan di situ ada sono lah gitu. Ya. Ada rasa kangen. Oh, berarti memang bener. Ya istilah katanya warnana eta gitu loh. Baturan orang sih baturan. Tapi emang ente gitu. Intinya gini, perjuangan untuk mendapatkan itu ya sulit. Iya sih, paham. Tapi ternyata perjuangan yang lebih panjang, lebih sempurna, yang lebih luar biasa spektakuler tuh saat sesudah menikah. Tapi begini loh ya. Benar. Tapi begini, ada juga nih orang yang sudah menikah menggebu-gebu gitu ya. Sebelum menikah mau gebu-gebu, setelah menikah teh be aja. Ada nggak seperti itu? Banyak. Iya kan? Banyak. Artinya ketika proses pacaran itu all out lah, perhatiannya bla bla dan sebagainya. Ketika sudah memiliki kayak yang nyangges lah gitu. Iya. Ada tipikal orang yang berjuang. Ya udahlah gitu. udah dapet ini gitu ya. Nah. Nggak boleh sebenarnya. Ya warna tadi. Karena gini, lanjut ke yang tadi ya. Karena begini, ini mungkin di luaran sana bakal ada yang terjadi. Misalkan begini, ayeuna ngudakna hese anjir geus semono. Anjir sampekeun ka edan die hard gitu nya. Wah sampeun ada die modar gitu nya. Tah akhirnya ketika sudah ketika sudah mendapatkan teh
ku aing balas anjing. Ayeuna ku aing anjing, harita aing hese-hese. Ada loh situ. Itu tuh horor loh. Ya kembali kepada iman sih lamun ukur itu. Iya, karena akhirnya Dan kembali kepada person. betul personal. Cuman kan Cuman ku urang karasa apa nya? Ya model kamari lah. Tong berunding urang nu geus rumah tangga, geus kawin, geus apal sagalana kitu kan nya. Kamu unggal malam Jumat apal pisan segala rupana kitu nya. kudu sih. Nya maksudna imitiasina anu karena itu apalah gitu. Ya. Babaturan orang lain nu kamari nu bobogohan kecan pasti gitu nya. Kakara mendapatkan perhatian yang berlebih, komunikasi berjalan dan lain sebagainya. Mulai ngerasa asa hambar gitu. Asa ini nggak jadi gitu tah. Nah, tapi ketika diberikan warna yang lain gitu nya, mulai sadar lagi. Oh, kalau sudah Itu oke sih. apalagi yang sudah berumah tangga. Ya. Jadi sebenarnya konflik internal dan lain sebagainya ya memang itulah merupakan bumbu penyedap. Memang seperti itu sih nu kurang rasanya. Da beres pas ya mah kangen. Iya. Beres kangen ya gitu kangen. Intinya jangan Jadi pengen campur gitu rasanya. intinya jangan menyalahi takdir. Jadi pria itu memang diciptakan untuk berjuang. Oh, awewe anu ya gitu Enggak, diperjuangkan. enggak. Oh, gela Ya, gelo. enggak lah. Tengeuna. Laki-laki diciptakan untuk berjuang ya, ketika mau mendapatkan. Hmm. Dan wanita diciptakan untuk Tapi aya wanita mengudag-udag kumaha? agresif. Ya banyak loh, ada. Ya ada banyak. Jangan Yang salah. saya juga banyak. Iya. Banyak. Gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya berjalan di takdir masing-masing. Iya. Cewek betul. maksudnya menerima yang datang sama dia, terus tinggal menentukan Kan mau jadi apa yang jadi enggak. awewe, nak? Iya, tinggal dirokin. Tapi itu oke. Dan gini nih, ada kamus gini. Dalam jodoh itu, jangankan dalam jodoh, dalam rezeki, dalam apapun gitu. Kalau kitanya nggak kekeh, kita tidak akan mendapatkan Ya sih, itu. bener sih. Tapi gini. Sama halnya dengan Nggak, jodoh. Kalau gini. Dia kalau nggak kekeh sama aku, Beda. lama perjalanannya ya nggak akan jadi juga sama aku gitu. Tapi kalau udah nikah mah berjuang ya sama-sama. Ingat tuh. Ayeuna berjuang ya. Sama-sama berjuang nu hiji yakin nu hiji teu. Pakekeh kan nu hiji kekeh hayang nu hiji kekeh embung. Nya moal pampro kalau kumaha ge. Tapi orang aya di posisi eta. Iya. Orang sempat ada di posisi itu ketika merasa bahwasanya Berjuang sendiri. orang teh asa geus kurang kumaha gitu ya. Gitu geus nepikeun ka ayeuna melakukan hal yang mungkin orang lain tidak akan melakukan gitu ya. Tapi ternyata balasannya sih gak kieu gitu. Tadi teh orang berada di titik pasrah gitu. Tapi ketika orang pasrah mesti Allah teh mere jalan deui gitu. Itu, Pak. Jadi La in syakartum la azidannakum. Gitu kan? entah oke. Betul ya. Oh beda. Pada itu mah syukur, Pak. Oh syukur. Dia kan bersyukur punya istri yang paham gitu kan. Ya Rob gitu nya. Benar tuh. Istri yang paham artinya Bersyukur nggak punya istri kayak bersyukur. tasyakur bini mah. Kan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum La la azidannakum kan gitu bener, nya. bener. Jadi lamun misalkan maneh bersyukur. bersyukur kunaon nu dengan apa yang kamu dapatkan hari ini Ajidannakum. la azidannakum maka aku akan menambahkan rezeki untuk menambahkan rezeki untuk kamu kan gitu nya. Jadi lamun misalkan orang bersyukur gitu ka pamajikan nu ayeuna berarti ditambahan ka pamajikan aku Gusti gitu kan. Bener loh. La syakar majinakum wala ing Kafartum namun misalkan mana kufur inna adzabi lasyadid dagoan siksa nu paling perih gitu. serius. orang selalu bersyukur, Pak. Serius. Ya nggak apa-apa sih. Enggak. Tah, Enggak, justru beres ieu teh pabeureut tah kade urang tidak tanggung jawab. Enggak, tapi aku mah ya proses demi proses yang aku lewati, aku jadi belajar. Maksudnya teh, ya oke kita nih sekarang berhubungan gitu ya pasangan. Tapi kalau misalkan suatu saat ya tadi masalah nama istri yang kayak gitu ya, itu kan sensitif bagi perempuan dan bagi laki-laki. Tapi aku tuh jadi punya mindset yang baru. Kalaupun misalkan di depan nanti kamu ketemu sama jodoh yang baru, tertarik sama jodoh yang baru, Pek teh teuing. iya sok aja. Aku tidak akan melarang gitu. Kenapa?
Paling di badan ya gitu. enggak, ya mungkin itu jodoh dia yang tertunda. Ya udah aku tinggal cari lagi aja gitu. Anjir, sehoror itu? Iya. Segampang itu? Iya. Jadi aku tuh punya prinsip gini, kalau misalkan aku ditinggalin sama dia mati, Oke. Kawin deui. aku nggak akan nikah lagi. Asli. Aku menikah sudah, Punya punya anak. anak sudah, di mana aku menghasilkan rezeki juga, aku akan menikmati itu dengan diri aku sendiri, dengan anak aku dan orang tua aku. Tapi kalau aku ditinggalin sama dia Karena gara-gara kawin gara-gara lagi. ada seseorang, Kawin lagi. ya aku kawin lagi, aku cari lagi yang lebih hebat dari dia. Udah, simple, sesimpel itu hidup itu. Kaya emosi terus. Benar, Nanya. ya kan? Aku pernah ngomong itu. Tapi gini ya. Perempuan itu kenapa sih kalau bicara tentang poligami, itu kenapa mereka tuh reaksinya berbeda gitu? Iyalah, karena Kenapa? cewek itu bisa menerima cowok apa adanya. Aku baru ngobrol ini anget-anget kemarin ya sama dia. Ada sesuatu hal yang baru, tapi ternyata memang iya dan bener dan faktanya memang seperti itu gitu. Apa? Ya. Cewek tuh kalau misalkan udah sayang sama cowok, All out. kalau udah tertarik sama cowok, selain dia all out, dia juga nggak mandang fisik. Lihat gendut sekalipun. Mau cowoknya jelek. Si Oki. Oki. Oki, jeung sini tah. Terus Jadi ya maksudnya kamu seperti itu ya no problem. Yang penting kamu baik, kamu sayang sama aku, perhatian, nyaman, ya udah jalanin aja. Banyak kan nih cewek-cewek cantik yang maksudnya cowoknya B Biasa aja aja. lah, B aja gitu. Goreng kan. lah gitunya. Malah kadang Oke. horor. Ente si Oki jeung Nisa kan Tapi- udah kawin dia. Tapi udah tebe aja oke berarti. Ente keren tapi agak saya. sulit. Nih, tapi agak sulit kita menemukan laki-laki yang ceweknya B aja. Bener loh. Ngerasa nggak di dunia ini seperti itu? Ya kan? Jadi ya kita harus bersyukur gitu kalau misalkan ada cewek perhatian segala macam. Ngapain sih cari-cari lagi yang lain? Ngapain sih cari-cari lebihnya yang lain? Toh dalamnya gitu-gitu aja gitu kan? Tapi ada yang berbeda. Perhatian berbeda. Ya beda. Jadi gini, ada istilah nih zaman sekarang itu single dan randa itunya. Perhatiannya itu lebih fokus randa. Bukan bicara pengalaman karena Lebih begini. agresif. Bukan juga. Karena begini. Pengalaman sama janda. Enggak begini. Bukan seperti itu. Kenapa sekarang tuh lagi in-innya single terus nikah sama double single. Double single. Ya itu tadi ada suatu hal di mana nyaman sama Kabogo tapi si single mother ini tuh bisa lebih memberikan kenyamanan lebih gitu. Ya bisa lah. Tapi kan dia nggak mikir. Dia nggak punya otak. Ngapain dia merhatiin orang yang udah punya pasangan? Tuh di sana banyak orang yang belum punya pasangan. Jangan Nggak sampai gitu kan ada bahasanya gini. Jangan sampai janda dijandakan lagi oleh janda. Lalu udah maksudnya. Intinya kalau misalkan masih punya akal sehat, ketimbang kita ngeganggu pasangan yang lain, ya carilah yang masih single yang bisa ngebahagiain kamu, ya fokus cuman ngebahagiain diri kamu aja gitu. Oke? Iya? Nya. Enggak ada masalah. Cuman perjalanan hidup ya, aku tuh jadi belajar dan selalu mengingatkan, yuk saling-saling sama-sama ngebahagiain. Apa yang kurang yuk kita saling pupuk. Kalau misalkan kita masih kurang cinta, yuk kita tambahin lagi cintanya, level cintanya gitulah dinaikin. Biar terus terpupuk gitu. Makin hari itu bukannya makin melempem tapi makin tumbuh buih-buih cintanya tuh, karena kan ibadah yang terlama itu ternyata kan rumah tangga. Kan? Ya gitu. Punya anak. Nih sih. Dan kalau misalkan istrinya solehah ya balasannya surga. Ya kalau suaminya juga soleh, Mun kawin deui. iya tergantung. Kalau misalkan istrinya ngizinin ya mungkin istrinya juga kan dapat pahala. Tapi da rata-rata orang izinan. Iya, termasuk aku juga kan yang ngizinin. Nah, Ya mending aku cari lagi yang lain. kan soleha. Iya kan aku suami mau, yang soleh, istri yang solehah. Aku mau solehah bagi suami aku yang soleh, cuman buat aku aja. Emang lamun suami kawin deui itu soleh? Ya solehnya mah enggak sama istri yang baru gitu loh. Iya mah kamu. Ya aku mah enggak mau. Nah. Enggak mau. Nya alasan Cuman naon? masa aku pencemburu.
Enggak juga. Iya, kamu cemburuan, nggak mau. Ya kalau buat Kan aku aja. Al-Qur'an ada, Iya nggak apa-apa. hadis ada. Nggak apa-apa. Kamu teh kan yang jadi wanita solehah berenang ya. Iya mau. Bagi anak-anak. Solehah bagi suami aku aja satu. Iya, tapi Tidak kan, berbagi kasih gitu. iya. Jadi ibu ridho di panggeranan ku Allah, ridho di Itu mah ibu-ibu rasulan ku pengaji. nabi, ridho di hukuman ku Quran, ridho salaki ibu nyandung teu ridho. Teu bohong Tuh bohong. Sekiranya belum siap nggak usah kawin. Jangan kawin. Entah. Nambah-nambah masalah. Nambah masalah. Karena nikah mah pasti nambah masalah, lain nambah nyengeunah oke, tapi Bahagia nambah. bahagia tapi ya nambah, tapi masalah sulitnya juga makin. beki rujed aja. Tujuan kawin secara konsep Quran itu kan sakinah ya. Sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Jadi lamun misalkan ayeuna urang kawin terus rudet, nu salah teh urang teu Quran. Ya manusia lah. Manusianya berarti berarti konsep Quran itu sudah benar kan ya? Bener. We lalaki nu dirudetan ku awewe. Ayo loba. Heuh. Ayo ge contohna. Gitu. Yes. Yang bisa Ya kalau nggak saya siap kawin, jangan dulu sampaikan. kawin lah. Ya. Oke. Konklusi. Ada yang mau disampaikan terakhir? Intinya belajar untuk membahagiakan diri sendiri. Setelah kita bisa membahagiakan diri sendiri, baru kita bahagiain orang lain. Jangan sampai lu belum juga bahagiain diri sendiri, udah harus bahagiain orang lain, repot ya. Jangan sih. Intinya mah udahlah yang terbaik aja. Oke. Intinya terima kasih kepada Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Share-share-na karena ini bermanfaat insyaallah. Karena kalau Kurang misalkan seru ngantuk. kalau misalkan konten yang tidak bermanfaat jangan ditonton. Kalau manfaat edukasi mudah-mudahan. Nanti kita lanjut lagi yang lebih seru. Oke, nanti kita Karena bahas. berhubung sudah jam 12 malam nggak connect. Anto oke sih biasa aja. Oke. enggak. Para sahabat Sharma mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa follow juga Instagram mereka nanti ada di bawah. Doain cepet kawin yang ulang tahun ya guys. Enggak juga sih biasa aja. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.